Oke, selamat pagi teman-teman. Di konten aku kali ini akan sedikit berbeda karena biasanya aku ngomongin soal filsafat, agama, atau Tuhan. Kali ini aku akan ngomongin soal politik ya, karena kondisi Indonesia juga saat ini yang nggak pernah berhenti bikin kita takut, khawatir, kesel, kadang lucu juga, yang disebabkan oleh pejabat-pejabatnya tentu aja. Dan aku nggak sendirian, aku ditemenin temenku. So, Nal, makasih udah bersedia tampil di sini, Naldi. Baik, selamat pagi teman-teman dan makasih juga buat Mas Apriyadi ya udah ngajakin saya buat ngobrol-ngobrol kita sharing-sharing eh, ya hal-hal yang mungkin yang terjadi kemarin-kemarin terus sama beberapa hal yang nanti akan kita obrolin ya. Terima kasih buat kesempatannya. Ya, Ya, uh, ya. ya, perkenalkan dulu, Nal. Jadi aku tuh dari Firmansyah, jadi ya kayak teman-teman semua aku warga sipil ya. Cuman aku nulis sastra sih, aku nulis puisi. Teman-teman bisa ngecek Instagram aku untuk ngelihat tulisan-tulisan aku, dan tulisan-tulisan aku juga bisa teman-teman baca di Google. Coba teman-teman searching. Itu sih sekilas dari latar belakang aku ya. Ayah, sudah berapa puisi yang sudah masuk ke koran, Nal, untuk dibaca teman-teman? Eh dari 2020 ya sampai sekarang mungkin ya sekitar ada 4 atau 5 koran. Bingung sih ngitungnya karena nggak bikin draft yang dimuat itu di mana aja, tapi bisa lah mending di IG aja, di sana ada postingan-postingan aku tentang dimuat di mana aja kayak. Siap. Untuk teman-teman yang nggak tahu, BTW, Naldi ini boleh nggak aku sebut sebagai sastrawan? Ya, poster enthusiasm. Enthusiasm. Dan dia betul-betul sastrawan yang serius karena beberapa karya puisinya bahkan udah dimuat di beberapa media juga. So ya, teman-teman nanti boleh cek di Instagramnya Naldi. Nal, eh, kesel tuh atau ngamuk tuh kalau misalkan beberapa hari kemarin kita lihat sosmed, kita lihat tindakan atau kelakuan pejabat-pejabat negara kita melihat negara kita kesel tuh. Sebenarnya kalau dibilang kesel kan, kita itu kan udah kesel dari lama lah, dari mungkin bukan kemarin aja, dan kita ngecek sosmed, ngecek Instagram, ngecek berita, udah nguras energi banget itu. Bayangkan kita pagi-pagi bangun tidur, terus kita buka Instagram dan melihat kabar buruk dari negara apa aja gitu. Kabar buruknya kayak kebijakan yang tidak pro rakyat, terus kelakuan-kelakuan oknum yang terlalu banyak itu, kayak laporan. Salah satu yang bikin aku geram kemarin tuh, kemarin-kemarin ya, jadi ada warga dia yang lapor kena ancaman pembunuhan ke polisi gitu, tapi tidak di bukan tidak di ya tidak direspon lah istilahnya, tidak direspon dengan semestinya, sampai-sampai ya dia dibunuh beneran gitu. Teman-teman bisa cek lah itu beritanya di mana gitu. Itu bikin aku geram. Terus ada kebijakan-kebijakan juga yang kayaknya ini cuma menguntungkan beberapa pihak. Kita kan sering gitu saling kirim berita, saling kirim reel, dan kita kesal gitu setiap aku bangun pagi-pagi ketika mandi. Cil, aku marah banget gitu. Kemarahan ini benar-benar kayak kapan ya kita semua marah bareng-bareng gitu istilahnya. Kapan ya? Dan ya terjadi kemarin sih, pada akhirnya puncak kemarahan kolektif itu terjadi gitu. Yang menjadi titik awalnya adalah ketika saudara Aplan Kurniawan saat penjual itu yang dilindasin oleh Brimob, itu menjadi titik awal dan puncak kemarahan kita sih. Sebenarnya kita kan merupakan sesuatu yang sifatnya tuh sebenarnya kumulatifnya. Kumulatif itu kayak gabungan dari
sebetulnya bukan dari tanggal 25 sampai 28 kemarin ya, tapi dari tahun-tahun Iya, sebelumnya malah kita tuh udah kayak hampir tiap hari atau unggal minggu bikin itu ayah awai selalu ada keputusan atau tindakan pemerintah yang kayak bikin kita ketawa atau kesel atau apa. Ini udah bertahun-tahun sebelumnya nih udah apa ya disebutnya kumulatif gitu, gabungan dari dan aku nggak tahu kapan puncaknya itu dan semoga nggak terjadi ya. Semoga Bapak Prabowo insya Allah memimpin Indonesia dengan baik supaya nggak terjadi kemalahan puncak sebagainya. Tapi orang kayak ngomong ke dia Nal, Em, karena masih banyak teman-teman kita yang dia itu masih sangat apatis ya. Dalam arti mereka nggak peduli sama sekali sama politik. Mereka naon sih, biasanya presiden sah oge siapapun yang menjadi presiden atau siapapun menjadi DPR atau apapun kebijakan mereka itu tuh nggak berpengaruh sama saya gitu loh. Itu tuh nggak ada hubungannya dengan kehidupan saya ya. Mereka saya gitu loh. Padahal kan sebetulnya nggak seperti itu ya. Jadi orang pengen nanya ya, kenapa sih orang itu tuh mesti melek sama politik gitu loh? kenapa kita harus melek sama politik gitu ya? Karena politik itu emang melekat sama kehidupan kita sehari-hari gitu. Apapun ini adalah hasil dari kebijakan politik gitu. Mulai dari hal-hal yang sifatnya kayak hiburan, bahkan sampai hal-hal yang penting kayak kebijakan. Itu kan politik. Kalau misal kita ngomongin ini deh, kayak sepak bola deh, itu tidak lepas dari politik itu. Seperti di Eropa gitu, kayak kan sekarang Rusia itu tidak masuk ke Piala Dunia atau Iran itu berpotensi untuk gagal mengikuti Piala Dunia, kan itu juga karena kebijakan politik kan. Terus ya politik itu benar-benar melekat lah di kehidupan kita sehari-hari. Apapun itu ada politiknya gitu. Terus kayak Israel ya, apa pernah kan 2023 itu Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 karena Israel akan bertandang ke sini, kan itu juga politik kan. Jadi politik itu emang sudah melekat di semua ini gitu. Kayak pada tahun 2019 juga pernah rame gitu, ada RUU permusikan kan. Jadi RUU permusikan itu mencoba mengatur kreativitas para musisi, membatasi tidak boleh ngomongin ini, tidak boleh ngekritik ABC gitu. Kan itu juga sebuah hasil dari kebijakan politik gitu. Terus yang mungkin yang paling kerasa sehari-hari gitu, kayak sekarang gitu kita susah banget nyari pekerjaan, kan itu juga karena politik gitu. Contohnya ya, kenapa kita susah mencari pekerjaan sekarang, mungkin karena ya daya beli masyarakat yang turun gitu. Daya beli masyarakat turun itu karena apa gitu? Karena perputaran uang di masyarakat itu tidak sehat lah. Contohnya ya, ini mah yang paling kayak aku lihat ibu, kan marak banget tuh sekarang kasus pinjol ya, kasus judi online lah. Nah si judi online itu uang yang seharusnya berputar di masyarakat itu malah kita itu malah distorin ke bandar gitu. Yang seharusnya uang itu kita beli buat jajan, kita beli sembako, kita jajan ke warung, buat menghidupkan UMKM lah. Tapi uang itu malah dipakai buat judi. Otomatis si UMKM tadi itu dia sepi pembeli, daya beli masyarakat kita rendah. Jadi bagaimana lapangan pekerjaan itu mau diciptakan kalau si UMKM-nya itu kayak bangkrut atau gulung tikar, sampai banyak layoff di mana-mana gitu, banyak PHK di mana-mana, karena kan emang profit dari UMKM itu kan tidak besar lah. Jadi karena malahan merugi gitu. Jadi kepaksa layoff, kepaksa ke PHK. Bagaimana lapangan kerja itu tercipta kalau yang sudah kerja aja di layoff? Nah, itu kan tanggung jawabnya pemerintah ya, ngeberesin itu semua buat ngeberantas judi online. Tapi apa yang pemerintah lakukan gitu? Ngirim SMS kan ke setiap nomor bahwa
gitu kayak gitu. Itu kan konyol banget. Itu kan apa kita gak marah? Di satu sisi emang itu kan lucu gitu. Di satu sisi itu bikin kita ketawa, tapi anjir, ngomongnya gini, saya cara menyelesaikan masalah ini, itu kan itu juga politik. Gitu. Kalahkan dikirim pantun lewat SMS. Karena ayah kan anu ianya anu kirim story bernada sarkastik bahwa cara pemerintah memberantas judul tuh sangat menarik banget soalnya dengan cara pantun. Mungkin orang anu karasa betul-betul yang mungkin anu bisa contoh yang yang betul-betul berdampak sama masyarakat dari kebijakan politik itu adalah tentu pajak. Misalkan dari PPN 10% ke 11 misalkan, atau bahkan nggak tahu lah apakah bakal naik terus sama Ibu Sri Mulyani, bakal jadi 12 atau 13 aku nggak tahu ya, tapi mudah-mudahan enggak. Itu kan sangat-sangat berdampak sekali ya. Bahkan ente kan pernah cerita kemarin, ente pernah jualan kan, dan bagaimana naiknya pajak itu tuh bisa sangat-sangat berdampak, sangat-sangat mempengaruhi bagaimana ente usaha, bagaimana ente berbisnis. Mungkin boleh diceritain bagaimana kenaikan pajak ini dulu tuh sangat berdampak sama usaha kamu. Sebelum bukan kenaikan pajak ya kali itu, tapi kayak kenaikan harga yang ya tiap tahun itu pasti ada momen-momen tertentu di mana harga-harga barang itu naik gitu. Contoh dari aku dulu pernah jualan lah, kayak bahan bakunya itu kan ayam gitu. Ayam yang awalnya harganya itu 32.000 tiba-tiba jadi 34, 36 itu kan, untuk jualan yang marginnya kecil otomatis aku juga harus menaikkan, otomatis kan HPP itu naik juga ya, harga pembelian itu jadi naik, harga modal itu jadi naik. Aku juga harus berpikir antara harus menyesuaikan porsinya menjadi dikurangi atau harganya yang dinaikkan gitu. Tapi kan itu juga keputusan yang cukup sulit ya. Kayak kalau porsinya disedikitkan pasti ada aja yang protes, kalau harganya dinaikkan ya apalagi di daerah-daerah yang kabupaten itu sensitif banget sama harga 1.000-2.000 naik juga, itu udah sensitif gitu. Dan yang paling kerasa dari kenaikan itu bukan pajak ya, terutama kayak kenaikan BBM, kenaikan bensin gitu. Mungkin naiknya cuma 2.000 rupiah kan, itu ya udah gede. Kayak dulu kan kita masih dapetin harga pertalite itu 7.600 ya, naik menjadi 10.000. Soalnya itu cuma 2.000 berapa gitu, nggak kecil. Tapi kita bayangkan di daerah-daerah pelosok yang belum ada SPBU gitu, kan mereka itu untuk mengakses bahan bakar, untuk membeli akses bahan bakar itu ada si pengecernya. Nah si pengecernya itu beli pasti ke POM yang ada di kota-kota gitu yang udah ada SPBU-nya, lalu dia bawa ke kampungnya gitu. Mungkin di kita ya sebagai orang yang agak udah dapat, agak bisa disebut kota lah, kita masih bisa membeli bensin harga 10.000 per liter. Tapi di daerah-daerah pelosok itu mungkin harganya ada yang 15.000 gitu. Karena kan harus disesuaikan lagi gitu. Dan bayangkan harga bensin yang 15.000 itu yang dibeli oleh masyarakat, pasti UMKM yang di pelosok itu juga bingung gitu. Pasti juga dia menaikkan harga apa yang dia jual gitu. Banyak lah pokoknya. Kayak yang paling dirugikan itu yang di pelosok itu sebenarnya. Kalau dari kenaikan BBM seolah-olah kita naiknya cuma 2.000, tapi kita lihat ke pelosok gitu. Kita lihat ke masyarakat yang aksesnya lebih sulit dari kita, itu lebih terdampak banget. Tapi hanya kenapa banyak sekali orang yang dia tuh merasa bahwa sebetulnya politik tuh nggak terlalu berdampak kok sama saya. Maksudnya ya keputusan mereka ya terserah mereka lah, saya juga nggak terlalu peduli sama mereka. Dan mereka tuh merasa seolah-olah kalau politik itu atau kebijakan-kebijakan yang dibikin oleh teman-teman di atas, orang di atas, itu tuh sama sekali dirasa nggak berdampak sama mereka. Kenapa ya? Apakah karena mereka itu orang kaya yang nggak terlalu terdampak kebijakan pemerintah? Atau bagaimana cek ente?
eh, menarik sih tadi, mereka yang apatis politik itu, yang merasa tidak terpengaruh oleh kebijakan politik itu, apakah mereka orang kaya yang, ya itu bisa jadi ya, bisa jadi kayak dia emang hidupnya udah terlalu enak gitu sampai dia nggak ngerasa. Karena aku kemarin nonton di channelnya Martin Suryajaya gitu ya, justru keadilan itu bisa kita dengar gitu, suara-suara itu dari orang-orang yang benar-benar eh, termarginalkan gitu. Ya kayak orang yang paling terdampak dengan kebijakan pemerintah gitu, suaranya itu biasanya yang paling murni, yang paling jujur gitu. Orang-orang miskin yang susah dapat pekerjaan gitu. Orang-orang menengah yang ya disebut miskin enggak, tapi kayak juga enggak. Dia kan gak dapat bantuan, terus serba sulit lah hidupnya. Itu kan yang paling benar-benar merasakan dari kebijakan pemerintah itu. Tapi bukan orang-orang kaya aja sih yang emang, karena kan ada juga orang-orang kaya yang tentunya melek sama politik kan. Menurutku orang tidak melek politik itu karena literasinya kurang aja, literasi terhadap ininya aja kurang. Mungkin karena dia terlalu termakan oleh buzzer, termakan oleh penggiringan opini dari pihak-pihak media-media tertentu yang udah ke independen gitu istilahnya. Karena kan salah satu dampak dari tidak melek politik itu adalah kita mudah tergiring oleh opini gitu, terus critical thinking kita yang tidak berjalan gitu. Kita mudah termakan buzzer yang ada di TikTok itu. Ada orang yang nangis gara-gara capresnya gini, padahal itu kan di luar substansi banget ya. Itu emang dia literasinya aja yang kurang gitu. Itu aja sih literasinya yang kurang menurut aku. Biasanya kan kalau misalkan kita mulai mengasahkan politik, mulai mengasahkan pemerintah, biasanya kita disebut ini loh, dituduh, lu mah FOMO doang, orang lain lagi rame, terus lu cuma ikut-ikutan doang atau sebagainya. Itu mana pernah nggak disebut gitu, disebut mana mah FOMO bungkul, pernah nggak? Kalau disebut FOMO sih mungkin oleh teman-teman sendiri kayaknya belum pernah, karena naon gitu, karena orang sendiri entah kenapa udah nge-branding di orang dengan politikan lah istilahnya, kayak aktivisan. Jadi dulu waktu SMP itu aku nonton film Soki gitu, pas 2 SMP lah kalau nggak salah, aku nonton film Soki. Aku nggak tahu nih film Soki itu tentang apa, nyeritain apa, cuma aku nonton aja. Dari sana aku ngeliat gitu, ada demonstrasi, sosok Soki itu seperti apa, dia punya daya kritis yang agak lebih kritis dibanding orang-orang yang seumurannya. Waktu itu kan gitu, latar ceritanya kan era pemerintahan Soekarno gitu. Film itu perlu teman-teman tonton, itu sangat menarik karena diperlihatkan Soki yang waktu kecil itu dia melawan gurunya sendiri gitu, karena dia merasa diperlakukan tidak adil lah. Terus ya dari sana sih aku, dari nonton film Soki, terus dari sana juga aku kenal ada postingan tentang Tan Malaka. Aku coba beli bukunya Tan Malaka itu kayak gimana. Jadi ketika aku masuk SMA itu, aku udah sok-sokan politik, aku udah si paling politik lah istilahnya. Pas ada pelajaran PKN aku jawab bla bla bla. Ketika guru bilang bahwa komunis itu anti Tuhan, dia itu anti agama, enggak deh, kayaknya bukan gitu deh definisinya. Jadi aku udah sok-sokan politik, dan teman-teman aku udah bilang aku bahwa si politik. Jadi kalau aku dibilang FOMO kayaknya belum, karena aku udah sok-sokan politik. Walaupun kalau dibilang pinter, enggak pinter juga sih, aku cuma ikut-ikutan doang. Ya kan itu juga termasuk FOMO atau snob ya istilahnya, jadi orang yang merasa politik. Tapi dari sana juga itu udah modal yang baik itu. FOMO politik itu menurut aku sesuatu yang baik, karena emang seharusnya kita takut kalau kita tidak mengetahui bahwa mereka yang seharusnya berpihak pada kepentingan masyarakat, itu mereka malah berpihak kepada keluarganya sendiri, kepada golongan-golongannya sendiri. Kita memang harus takut kalau kita tidak mengetahui itu.
Itu sih. Orang bingung, biasanya kan FOMO tuh disebutnya kayak kesannya itu negatif loh, tapi orang percaya sih kalau FOMO tuh sesuatu yang apa ya, sesuatu yang natural. Maksudnya kita waktu kecil juga FOMO kok. Maksudnya kita waktu kecil orang lain, teman-teman kita di luar tuh lagi main apa gitu loh. Kita tuh pengen ikutan main itu gitu loh. Itu kan sebetulnya juga bisa disebut FOMO ya, dan kita secara natural kita tuh memang FOMO. Tapi ya aku nggak tahu ya kenapa, mungkin ada beberapa lah FOMO yang dia itu negatif. Tapi untuk FOMO sama politik, FOMO sama ya hal-hal yang berkaitan seperti ini, ya itu memang positif banget ya. Maksudnya supaya kita nggak dibodoh-bodohin, mungkin supaya kita tahu uang pajak kita itu kayak dipakai buat apa. Soalnya tadi kan ente menyebutkan soal buzzer ya. Ini adalah salah satu hal yang apa ya, yang menjadi keresahan juga. Jadi koreksi kalau aku salah ya, tapi kan kita tuh sebetulnya bayar pajak kan, bahkan secara tidak sadar kita tuh bayar pajak. Untuk teman-teman yang enggak, saya nggak terlalu bayar pajak, enggak, teman-teman semua bayar pajak kok. Teman-teman beli sesuatu itu ada pajaknya sebetulnya. Kita kalau misalkan teman-teman punya mobil, punya motor, punya rumah, itu tuh tiap tahun ada pajaknya gitu loh. Dan teman-teman mesti tahu kata pajaknya dipakai ke namun gitu loh. Bayangkan kalau pajaknya yang kita bayarin, pajak yang kita kasih, itu tuh dipakai untuk membayar, orang tidak mau sebut nama, tadi mau sebut nama, untuk membayar buzzer ya, untuk membayar orang yang influencer yang dia tuh disuruh untuk membela pemerintah, disuruh untuk muji-muji pemerintah. Itu kan kita kayak anjir naon sih ya. Tapi orang pengen nanya, iya dan sebetulnya apa sih konsekuensinya, atau ya konsekuensi yang kita dapat kalau orang tuh jadi apatis gitu loh sama politik. Apa konsekuensinya kalau orang tuh kayak aing mah tepat duli kena politik mah baiklah dek sahawain jadi presiden kita naon nu kitu, konsekuensinya naon nah. Apatis itu kan aslinya diam ya, dia tuh mencoba untuk tidak tahu, gitu, mencoba untuk tidak berpengaruh. Apatis itu kayak bodoh amat lah istilahnya. Aku mau mengutip Suhoki ya, jadi Suhoki bilang mendiamkan kesalahan adalah kejahatan, kayak gitu. Jadi konsekuensi dari kita apatis terhadap politik, kita membuat mereka ini, pejabat-pejabat yang tidak benar ini, merasa tidak masalah melakukan kejahatannya, melakukan becjusannya mengelola negara ya, kayak enggak, masyarakat dulu protes deh, ya udah lanjutin. Kan itu kan konsekuensi yang nyata gitu. Kayak misal ada pemimpin yang nggak bener gitu, tapi masyarakatnya apatis, terus gak mulai politik, yang lebih parah termakan buzzer, kan dia jadi dengan leluasa bahwa gak ada yang marah nih, ya udah aku lanjutin aja. Kan itu konsekuensi yang paling mengerikan gitu. Contohnya sekarang banyak pihak yang udah ngerasa panik ketika banyak masyarakat yang memasang bendera One Piece ya. Yeah. Kelihatan kan waktu mungkin kemarin waktu dulu yang marah itu cuma beberapa orang gitu, nggak terlalu banyak orang yang ini ya, yang protes, yang ini cuma segelintir orang ya, yang orang udah terbiasa dengan politik, yang terbiasa menonton berita itu aja, terus orang yang terus update tentang hal-hal kayak gitu. Kayak cuman ketika bendera One Piece kemarin, bahkan sampai di akar rumput pun aku ngeliat kayak masyarakat yang di pasar gitu, para pengantar sayuran itu memasang bendera One Piece, dan terbukti kan itu dianggap sebagai ancaman sampai mereka nangkepin orang yang pasang bendera One Piece, dituduh provokasi. Itu kan ketika masyarakat udah mulai tidak apatis, itu bikin mereka panik gitu. Tapi ketika masyarakat
itu diem-diem aja, apatis. Mereka kan bisa jadi lebih leluasa buat ngelakuin hal-hal yang nggak semestinya gitu. Iya. Jadi mereka punya kuasa lebih, mereka punya apa ya? Punya keleluasan lebih untuk melakukan apapun yang mereka lakukan. Kita kan tadi udah ngomongin soal politik, bagaimana cara kenapa kita mesti melek, konsekuensinya apa, dan contoh bagaimana keputusan politik itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Oke, kita cari solusinya. Cek ente, bagaimana caranya membuat orang tuh melek sama politik? Mungkin anu paling gampang, misalkan, ini bayangin aja. Bayangin bahwa misalkan ente ketemu sama tukang bakso yang dia sama sekali nggak peduli sama politik. Dia sama sekali nggak apa ya? Dia sama sekali nggak peduli sama siapa presiden yang menjadi presiden di Indonesia. Dia adalah tukang bakso, atau dia bisa jadi orang lain yang kita temukan waktu kita jalan-jalan. Tentu kita mesti memikirkan cara yang paling apa ya, yang paling bisa, yang merakyat lah, yang bisa efektif untuk meyakinkan mereka bahwa kamu tahu nggak sih kalau politik itu sangat berpengaruh loh sama kehidupan kamu. Nah, orang terbayang, saya nggak bisa membayangkan kalau misalkan kamu mau melek politik nggak sih? Ayo baca buku. Itu kayak susah loh cara seperti itu. Kayaknya itu nggak efektif deh. Bagaimana kita bisa meyakinkan politik sama masyarakat yang lebih luas, lebih umum gitu loh. Ente punya cara nggak yang paling efektif untuk meyakinkan semua lapisan masyarakat bahwa politik itu sangat berdampak sama kalian, dan kalian tuh mesti melek sama politik? Ayah atau nol? Kalau cara paling efektif mungkin ya orang tidak bisa menjawab solusi untuk karena kan kebingungan kita adalah ya kita harus melakukan pendekatan yang merakyat juga untuk mereka yang tidak punya privilege seperti kita gitu. Ya mau gimana pun aku merasa punya privilege gitu. Teman-temanku merasa punya privilege untuk kita sampai di kesadaran yang sekarang. Salah satu contohnya mungkin karena waktu sekolah itu kayak ya udah kamu fokus sekolah aja, aku gak mikirin biaya segala macem. Jadi aku menggunakan internet hal-hal itu untuk mencari tahu, bisa membeli buku gitu, bisa ya membeli buku juga kan itu termasuk privilege karena harga buku juga bukan harga yang murah gitu. 80.000, 90.000 itu kan di masyarakat yang jualan sehari-hari itu bisa buat beli beras, bisa buat makan keluarganya. Tentu itu juga kan privilege. Nah, seharusnya membuat masyarakat kita melek terhadap politik itu kan seharusnya tugas negara kan. Tugas negara itu yang diamanatkan oleh undang-undang adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kan itu harusnya tugas negara gitu. Tapi apakah negara melakukan itu? Filanya lagi apakah negara melakukan itu? Ya itu bisa teman-teman simpulkan sendiri lah. Salah satu ininya lah kayak apakah kita di sekolah pernah diajarkan berpolitik gitu. Yang aku rasakan sendiri ya, ketika di sekolah kan aku cuma diajarkan di buku PKN itu cuma ya kamu baca ini, ideologi ini yang benar, ideologi ini berbahaya. Kita nggak diajarkan nalar kritis gitu. Kenapa ideologi ini berbahaya gitu? Cuma diuraikan karena ini. Itu kan yang diajarkan di sekolah-sekolah gitu. Saya nggak tahu ya, bisa jadi gak semua sekolah, bisa jadi gak semua guru seperti itu. Tapi yang saya rasakan sendiri kayak gitu ketika kita diajarkan sesuatu gitu. Ideologi komunis itu berbahaya gitu. Tapi kita nggak pernah tahu kenapa ini berbahaya, akar sejarahnya itu kayak gimana gitu. Aku baca, aku tahu komunisme, aku tahu liberalisme, kapitalisme itu setelah aku baca buku, setelah aku bergabung dengan komunitas-komunitas yang suka baca gitu. Dari sanalah aku tahu ini tuh gini, ini tuh gitu. Karena yang seharusnya mencerdaskan kehidupan bangsa itu ya kayak nggak melakukan sesuatu gitu. Malah mereka
kayak sengaja buat masyarakat itu tidak kritis itu. Emang susah sih menurut aku, itu menjadi PR banget membuat kayak orang yang sehari-harinya sibuk untuk mencari nafkah gitu, bahkan tidak ada waktu untuk memikirkan hal-hal politik, ya itu menjadi PR kita bareng-bareng gitu. Bagaimana caranya ya, itu mungkin kita udah pernah melakukan lah, kita berdua kan pernah punya pernah punya Bagaimana kalau gini, Nal? Bagaimana kalau gini? ya, Misal kita barusan kamu udah mengidentifikasi dengan sangat baik ya bahwa alhamdulillah kita tuh punya privilege gitu loh. Privilege bahwa kita tuh punya akses terhadap buku dan kita juga punya keinginan untuk membacanya gitu loh. Pertama itu kita memiliki keinginan itu. Kedua, yang semestinya menjadi tugas negara untuk mencerdaskan bangsa ternyata itu nggak dilakukan. Bahkan malah aku curiga bahwa negara tuh tidak ingin menjadikan kita pintar. Nah, dari dua ini, misal mana ketemu sama orang yang dia memilih salah satu paslon hanya karena aja dia mah lucu, dia mah gemoy, dia mah joget-joget gitu loh. Bahkan betul-betul banyak loh dulu tuh saya ngalamin di TikTok gitu loh. Kenapa kamu milih paslon ini? Karena dia gemoy, karena dia joget-joget gitu loh. Ini kan betul-betul menunjukkan apa ya? Nah, ente ketemu teman-teman TikTok ini, ente ketemu di jalan sama teman-teman yang bilang bahwa saya memilih paslon ini hanya karena dia lucu dan joget-joget. Apa yang akan Anda lakukan sama dia? Apakah Anda tiba-tiba akan kamu join komunitas buku saya yuk, ayo kita baca buku, atau kumaha Nal? ya ketemu dengan orang kayak gitu kan, ada yang nanya, no, mana milih sah presiden waktu itu. Karena ada orang mah, untuk orang yang baru kayak emang mana benar bisa berdiskusi politik dengan baik, orang tidak bisa melalui. Jadi sih orang mah can diputuskan kan, orang ngomong gitu, ada mana milih sah, orang mau milih sih ya, nah lucu sih mah, ya gitu lah, gemoy ya gitu, lucu lah. Ya orang nggak ngomongin satu paslon ya, ini itu ngatiin gitu. Karena dia lucu aja, kata dia orang kayak, lu milih presiden bukan karena substansi tapi karena gimmick gitu, bukan karena ide tapi karena gimmick. Mungkin dulu orang sempat kayak, lu mah ini ngejajah kayak dia tidak kritis, tidak ini, tapi orang mah sekarang lebih pengen memahami deh, kayak ketika ada orang yang orang mau milih presidennya karena iya, orang malah bertanya, apakah pengetahuan itu, apakah mana punya akses kah ke pengetahuan itu, ke kesadaran itu gitu. Kayak ya orang ngerasa bahwa akses orang terhadap buku-buku, akses orang terhadap pengetahuan, terhadap berita itu lebih bisa diakses orang dibandingkan mana. Jadi orang itu perlu tahu gitu, si itu di mana melakukan apa, si itu babaturan asaha, pola didik dari orang tuanya itu kayak gimana kan. Kita sebelum kita menghakimi bahwa orang ini bodoh ya gitu, bahwa sebelum kita melakukan penghakiman terhadap orang itu bodoh atau gimana, aku lebih suka kayak ini pola didik keluarganya gimana, lingkungannya kayak gimana. Terus ya kan kita gak bisa nyalahin mereka juga gitu kalau mereka memilih hal-hal kayak gitu, karena kan ya dia mendapatkan akses informasi yang sama seperti kita gitu. Kalau kita langsung coba deh kamu baca buku sama aku gitu, aku yakin dia gak bakal baca buku gitu. Ya dia kan malah spell, ya ada malah dia kayak apa sih so asik. Itu sih yang pasti kita dapatkan kalau ngajak langsung ke orang-orang yang kayak gitu. Emang paling harus ditemenin aja sih, kayak kalau misal kita punya teman dekat yang ya teman kayak teman dekat banget lah, awalnya dia emang apati sama politik, gak melek sama politik, tapi karena dia main sama kita gitu, terus dia ngeliat kebiasaan kita baca buku, terus memposting tentang hal-hal yang terjadi di negara ini, lama-lama pasti dia juga kepo kan. Kalau teman aku juga punya teman ya, teman aku itu kan apati sama politik, dia gak mau tahu, dia nggak terlalu mengikuti apa yang terjadi gitu di negara ini.
Tapi karena dia selalu main, selalu melihat kebiasaan aku kayak gimana, kan dia ngobrol, emang ini teh gimana sih, emang itu gimana sih. Ya pada akhirnya curiosity itu atau rasa penasaran orang itu akan tumbuh sesuai dengan lingkungan dia sendiri, lingkungan tempat dia tinggal. Oleh karena itu gitu, paling itu kan tugas kita. Aku yang suka baca buku, kamu yang suka baca buku, bagaimana kita bikin lingkungan yang awalnya itu tidak terliterasi, jadi terliterasi. Dari sanalah kita ciptakan lingkungan yang terbiasa dengan itu. Itu tugas-tugas kita gitu. Jadi orang yang suka baca buku, orang yang udah mulai kerja politik itu jangan ngejudge itu, jangan menghakimi orang ini bodoh, tapi ya kita juga punya tanggung jawab itu untuk bikin lingkungan ini lebih baik gitu, lingkungan sekitar kita lebih baik. Bahkan bisa kita mulai dengan keluarga kita sendiri gitu. Mungkin kita punya adik, punya kakak, punya orang tua, dan kita satu-satunya orang yang suka baca buku di rumah gitu. Ya kita baca aja di ruang tengah gitu. Kita ajak aja dikit-dikit, karena yang paling terdekat kan itu lingkungan keluarga gitu. Kalau misal teman-teman punya komunitas, ya aja komunitasnya buat bikin gerakan di daerahnya. Kita bikin yuk pekan membaca gitu. Tapi membaca yang benar-benar ya, bukan gini, karena ada juga orang yang bikin membaca cuma foto-foto doang buat kegiatan, habis itu bubar. Ada yang kayak gitu. Ya emang ini tugas kita semua lah, tugas aku yang udah punya akses, kamu yang udah punya akses. Itu sih yang bisa aku iniin, yang bisa aku kasih ide. Mungkin untuk teman-teman seusia kita atau ya yang bisa kita temenin, itu tuh bisa ya, mungkin itu bisa menjadi tugas kita gitu loh ya. Tapi kalau misalkan untuk misalkan bapak-bapak atau ibu-ibu yang dia masih ya memilih paslon hanya karena tampilannya aja, itu kan kayaknya lebih susah deh. Itu menjadi PR kita bersama, karena BTW negara juga tidak mau membuat mereka berpikir kritis, yang teman-teman yang lain juga. Mungkin itu bisa bekerja, mungkin itu bisa berhasil. Solusi yang Naldi barusan ceritakan itu mungkin bisa dipakai untuk teman-teman yang sebaya sama kita ya, seusia kita gitu loh. Tapi untuk teman-teman yang untuk generasi yang lebih tua daripada kita, kayaknya itu susah deh ya. Ete melihatnya kumaha kalau untuk solusi untuk yang lebih generasi yang lebih tua daripada kita? Ya gini deh, mungkin orang-orang tuanya dia lebih sibuk nyari nafkah, jualan kayak gitu, ya gak apa-apa. Tapi minimal anaknya kita bisa arahkan kan. Ya misal pasti si pedagang ini itu kan punya anak gitu. Kita dulu ngalamin kok, maksudnya di depan perpustakaan kita ada orang yang dagang kan, dia kan gak ikut baca buku, tapi anaknya yang 3 itu dia masuk ke perpustakaan kita, dia ikut baca kan. Ya mungkin bapaknya nggak bisa baca buku gitu, nggak bisa ngasih buku, tapi ya minimal anaknya lah yang kita bisa istilahnya bisa kita arahkan gitu. Ya kalau orang tuanya biarkan dia sibuk nyari nafkah, biarkan dia sibuk ngasih makan buat anaknya ya minimal anaknya gitu, pasti dia punya anak gitu. Itu kan kita pernah kok melakukan itu. Anaknya baca buku, bapaknya lihat YouTube KDM. Bro, jangan nyebut toko bro. Maksudnya bapaknya lihat YouTuber. Tapi orang sebetulnya pengen ngepoint out itu ya, kalau generasi mungkin inilah, ada beberapa orang yang dia itu lebih lebih masuk ke dalam politik, dia memahami politik. Kayaknya nggak tahu deh apakah bisa disebut memahami melek politik atau enggak, dengan cara dia melihat YouTube dari salah satu pejabat publik kita misalkan kayak gitu. Dan misal waktu caleg kemarin ada salah satu caleg yang dia itu kita bahkan nggak tahu dia prestasinya apa, kita nggak tahu rekam jejaknya apa, tapi karena dia fotonya menarik, fotonya lucu, kita langsung coblos.
ini kan adalah salah satu masalah oke ya dalam kita melihat tokoh tokoh politik sebetulnya seperti itu ya. Kita nggak melihat rekam jejak dia, kita nggak melihat prestasi dia apa, tapi kita melihat berdasarkan ya kita menilai sesuatu yang lain gitu loh. Kayaknya sama dengan permasalahan yang tadi deh, tapi ini lebih kepada bukan presiden ya, ini lebih kepada caleg dan sebagainya. Ente ningalina kayak gimana dong untuk kebanyakan masyarakat kita yang waktu pemilu kita milih caleg itu asal wah ini mukanya cantik caleg, wah ini mukanya saya familiar loh dengan ini pilih, bahkan ada yang wah dia udah kasih saya uang mari kita coblos. Bagaimana ente melihat ini Nas? Eh, karena benar sih, kita spotlight kita itu lebih condong ke lebih besar ke perhatian itu lebih besar ke capres ya, ke sosok capres itu. Tapi caleg gaya DPD, DPRD, DPR, bahkan kita tuh nggak kenal siapa siapa ini ketika kita buka kotak suara gitu, karena perhatian kita itu dihabiskan buat eh, capres yang tadi, buat sosok yang istilahnya menjadi simbol lah. Tapi kan caleg-caleg ini juga penting gitu, perannya juga vital gitu, karena kan dia bertugas untuk mengawasi eksekutif kan, mengawasi jalannya eksekutif. Dia juga yang ngerumus, ngerancang undang-undang, terus merumuskan APBN, kan para caleg-caleg ini. Dan kita tidak tahu gitu siapa yang kita buka di kotak suara, DPD ini siapa, dapil ini siapa, kita gak tahu, padahal itu ada loh. Kita kalau mau lihat rekam jejaknya kayak gimana, itu biasanya tersedia di website KPU, tapi kebanyakan dari kita kan tidak melakukan itu gitu. Bahkan memilih caleg itu biasanya karena kita kenal orangnya, karena tetangga kita, karena dekat, lebih ke kedekatan personal. Atau ya kayak kemarin foto pelawak yang mukanya lucu, ah ini lucu nih pilih. Bahkan mereka kan nggak tahu idenya dia kayak gimana, visi misinya dia menjadi legislatif itu apa gitu, tapi karena lucu kita pilih. Tapi kan sekarang kita lihat itu Uya itu, terus Eko Patrio gitu, mereka yang kita pilih waktu itu ya karena kita kenal, karena familiar, kita sering nonton di layar kaca. Mereka yang paling kita benci saat ini, yang bikin pernyataan-pernyataan yang menyakitkan itu buat masyarakat, itu kan itu adalah dampak dari kita abai terhadap visi misi dari caleg. Kita tidak terlalu memperhatikan visi misinya, kita tidak kenal. Padahal memilih legislatif itu sama pentingnya dengan kita memilih presiden gitu, karena kan ya itu tadi dia kan mengawasi jalannya eksekutif, merumuskan undang-undang dan segala macam gitu. Itu sih yang harus kita lebih perhatikan lagi gitu. Presiden itu penting, tapi kan legislatif itu juga jauh lebih penting gitu. Bayangkan kita memilih seseorang karena kita kenal, kita dekat, tapi kita tidak tahu visi misinya, ya jadinya ya kayak sekarang gitu, melahirkan orang-orang yang seperti, yang mohon maaf gitu, Uya gitu, Eko Patrio. Ya bukan artinya mereka tidak capable ya dalam hal itu, tapi dari pernyataan-pernyataannya, dari cara dia ngomong di media itu kayak gimana, itu kan hasilnya gitu. Ya komedian, ada orang yang cuma cocok jadi artis, cuma cocok jadi komedian, cuma cocok buat menghibur kita di layar kaca, belum tentu dia bisa menyenangkan kita di Senayan sana. Orang yang menyenangkan kita di layar kaca belum tentu menyenangkan kita dengan kebijakan-kebijakannya. Buat teman-teman yang tadi kan dimention Uya atau siapa tadi, buat teman-teman yang mungkin kelewat berita kemarin-kemarin, aku pengen nyebutin aja bahwa mereka tuh adalah yang joget-joget. Uya setelah ditanya ya kenapa kami joget-joget, ya karena kami juga artis kok ya, kami juga joget-joget. Atau teman-teman kemarin aku sebut nama aja nggak apa-apa ya, namanya Ahmad Syahwani yang mengatakan kalau kita tuh adalah, lu kalau mau bubarin DPR lu tuh tolol gitu. Kamu tuh bayangin, kamu tuh dipilih sama rakyat tapi setelahnya ditolol-tololin, dibodoh-bodohin. Aku tahu maksudnya ya,
maksudnya mungkin baik gitu loh, untuk menyampaikan bahwa bukan seperti ini loh caranya kalau misalkan mau demo atau membubarkan DPR itu bukan solusi yang bagus. Tapi mungkin dengan bahasa yang oke nggak sih, dengan komunikasi yang baik gitu loh, jangan mengatakan tolol, apalagi sama rakyat gitu kan. Jadi itu adalah hal-hal yang dilakukan oleh anggota-anggota DPR ini ya. Ya, teman-teman boleh lihat berita lebih lanjut supaya teman-teman kesal. Mau nambahin sih, Oh iya, aku mau nambah pernyataan yang Ahmad Saroni gitu. Dia sebagai wakil rakyat kan, dia wakil rakyat itu yang kita percaya bahwa dia lebih pintar dari kita, dia yang lebih bisa menyampaikan aspirasi kita. Kita percaya dia lebih pintar dari kita, makanya kita tempatkan dia sebagai wakil rakyat gitu. Tapi cara dia berargumen itu menunjukkan bahwa dia tidak lebih pintar dari kita gitu. Kayak orang yang pengen bubarin itu kan orang tertolol sedunia. Itu kan mungkin kalau rakyat biasa yang ngomong, aku yang ngomong, itu wajar ya, karena aku emang gak lebih pintar dari kamu, makanya aku menjadi rakyat sipil biasa gitu. Tapi untuk orang sekelas wakil DPR yang di sana, harusnya coba dong kamu bicara selayaknya orang yang dipercaya sama masyarakat bahwa kamu itu lebih pintar gitu. Pakai argumen yang baik, pakai logika yang baik gitu. Karena aku tempatkan di sana, karena aku percaya bahwa kamu itu lebih pintar dari kita. Tapi kalau kamu mengeluarkan argumen yang seperti itu, apa bedanya kamu sama aku gitu? Apa gunanya aku menempatkan kamu di sana kalau kamu tidak bisa memposisikan diri sebagai orang yang lebih pintar dari kita gitu. Itu aja sih. Jadi aku pengen nambahin dikit aja seputar itu ya, bahwa soal Ahmad Saroni. Jadi kan kemarin maaf ya, rumahnya itu dijarah gitu loh. BTW aku sangat menantang penjarahan itu ya. Tapi setelah rumahnya dijarah, itu kan ketemu banyak tuh barang mewah yang ada di rumah dia gitu loh. Tapi yang aku tahu, yang aku baca, koreksi kalau salah ya, di rumahnya itu tuh nggak ada buku, nggak ada Kindle, dan aku bisa nilai ya kalau nggak ada buku nggak ada pengetahuan apapun. Maksudnya ya udah, kalau misalkan kita menjarah rumah seseorang terus di rumah itu nggak ada buku, ya maka jadilah Ahmad Saroni. Lanjutin Om. Ya benar nih, nggak ada buku ya, kayak kita lihatlah SBY gitu. Yeah. Ketika yang dulu wawancara, begitu banyak buku di belakang dia gitu, SBY, terus Bung Hatta gitu, Bung Karno kan, mereka itu orang yang senang baca buku. Bahkan ya Prabowo juga kan, Bapak Prabowo kita kan kata Bung Rocky itu orang yang suka baca buku, dia mengunjungi perpustakaan kemarin ketika udah keluar negeri. Ya saya berharap lah bahwa Bapak yang suka baca buku tolong dengarkan gitu aspirasi masyarakat gitu. Jangan bikin pernyataan-pernyataan yang malah bikin kita kesel gitu. Itu sih kayak kita bisa menilai seseorang itu kayak gimana dia masa sekarang, apalagi politik. Kayaknya baca buku itu bare minimum deh. Suka baca buku itu kita pilih di sana, karena ya kita ngerasain sendirilah baca buku itu dampaknya seperti apa ke diri kita gitu. Jadi kita tidak cuma bisa bahkan kan manfaat dari baca buku yang aku rasakan adalah aku meragukan keyakinan apa yang selama ini aku anggap benar kan. Kita semua pasti merasakan itu gitu. Ketika awalnya kita baca buku A, terus kita baca buku B, dan buku B ini bertentangan dengan buku A, kita nggak bisa langsung menyalahkan bahwa buku B ini salah. Kita membandingkan keduanya gitu. Terus mana yang paling banyak datanya, mana yang paling risetnya paling banyak, itu kan. Jadi kita terlatih si critical thinking-nya itu gitu. Makanya biar minimum buat jawaban itu minimal kamu baca buku lah, jangan komik di tempat kerja, di ruang kerja kalian itu jangan komik, buku, jangan mainan. Bahkan ada yang ini ya, bahkan itu di acara buku loh, di acara buku ditanya sama Mbak Nana Shihab,
Kalau nggak salah dia bilang nggak suka baca buku kan ya. Aku lupa lagi, udah lama sih beritanya. Kalau nggak salah dia nggak suka baca. Jadi, aduh ya Allah. Padahal sekelas ya se- untuk dia yang ada di posisi itu gitu loh. Baca buku itu adalah sebuah bare minimum, dia tuh wajib banget. Dan ya, ya udahlah. Aduh. Ada komen nggak? Ya, itu jadi di mana masyarakatnya mau baca buku kalau dicontohin sama merekanya juga Iya. nggak baca buku. Iya. Jadi kalau dari aku, tapi bener sih semua pemimpin yang hebat di dunia ini ya baca buku gitu. Iya. Siapa yang nggak baca buku gitu? Dari Nyetan Malaka ya baca buku, Soki pintar karena dia baca buku gitu. Terus Habibie, Gus Dur, SBY, ya kita bisa seperti itu karena kita baca buku gitu. Jadi kepada masyarakat ini mah mohon ya, jangan percaya ke orang yang dia udah baca buku ya. Tapi ya sebelum aku tutup ya, udah 1 jam juga. Sebelum aku tutup aku pengen komen ini deh. Kayaknya orang tuh merasa bahwa ini tuh adalah zaman yang berbeda loh. Nah, maksudnya saya bahkan pernah cukup aktif di TikTok, terus gabung live TikTok, diskusi live TikTok di sana. Terus aku ngomongin sesuatu yang aku nge-mention soal aku tuh ngomong-ngomong ini di backing oleh buku di backing oleh buku yang ditulis oleh gitu loh. Terus teman diskusi aku itu tuh ngomong kayak, kamu apa sih nge-mention buku, kamu sombong ya? Maksudnya aku sama sekali nggak ada niatan untuk sombong ya, tapi aku cuma nih yang aku omongin backingannya, referensinya buku yang ditulis oleh loh. Setelah aku ngomong apa yang aku omongin, dan mereka merasa bahwa ada kesan bahwa ini tuh udah bukan zamannya lagi buku gitu. Karena kan katanya bahkan mereka pernah ngomong kayak ini tuh adalah sudah zaman AI, ini udah zaman TikTok. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mau mendapatkan informasi, teman-teman nggak mesti baca buku, teman-teman bisa nonton TikTok, nonton YouTube, bahkan sekarang ada AI kan, dan ini udah terjadi bahkan di beberapa video YouTube aja. Ini orang curhat ada beberapa YouTuber yang dia ngomong hal-hal yang topiknya berat sekali, setelah ditelusuri referensinya tuh bukan jurnal ilmiah, bukan paper akademis, tapi sumbernya referensinya itu AI. Dan aku kayak ya Allah, AI referensinya. Nah bagaimana sebagai penutup ya, bagaimana antum menanggapi teman-teman kita yang di TikTok yang mengatakan bahwa ya ini bukan zamannya buku lagi, kalau misalkan lu pengen informasi ya buka aja TikTok. Itu gimana Nal? Sinyal ya bro. Oh udah. Oh jadi udah aman gak suaranya aman? aman. Gini ya, AI aja gitu, ChatGPT aja kan dia dikasih data itu dalam buku, bukan cuma artikel-artikel yang bertebaran di internet gitu. Dan emang aku cukup resah sih dengan hal ini karena sekarang banyak YouTuber, banyak konten-konten di YouTube yang kontennya bener berat-berat kayak revolusi Perancis, sejarah Babilonia kayak gitu. Pas aku buka udah naratornya AI, udah teksnya AI, karena aku bisa ngebedain lah sekarang apa yang ditulis saya, apa yang enggak ya gitu. Karena dan menurutku kenapa baca buku itu penting sekarang gitu karena ya seenggaknya sebelum dia cetak itu kan ada editorialnya dulu gitu. Terus yang bikin buku itu kadang dia melakukan riset sampai bertahun-tahun. Tapi kita cukup baca mungkin 1 minggu, 2 minggu itu udah beres itu. Jadi proses untuk kita sampai ke buku itu panjang banget teman-teman, kayak ada risetnya dulu, terus ada editorialnya dulu, diskusi dulu sama penerbit buku ini kalau udah bagus atau enggak, terus ada daftar pustakanya dulu gitu. Itu yang membedakan buku sama artikel sama konten TikTok yang dibikin oleh buzzer yang konten kreator, itu bedanya gitu. Ada
ada fondasi, ada penyusun yang kuat gitu di sana, ada yang bisa dipertanggungjawabkan istilahnya. Kenapa baca buku itu masih penting? Ya buat teman-teman yang mungkin belum bisa baca buku yang terlalu berat, ya gak apa-apa sih. Aku juga kadang ngantuk kalau baca buku berat. Aku ada satu ini yang mungkin relevan buat dibaca zaman sekarang gitu. Ada 2 buku, satu fiksi, satu non fiksi. Yang pertama itu yang fiksi ya. Aku saranin teman-teman buat baca buku novel Animal Farm, George Orwell. Itu pasti relevan. Teman-teman bakal tahu apa itu revolusi, apa itu demonstrasi. Buku sana menggambarkan dengan enak banget. Alegorinya ada binatang kan itu. Tapi kalau orang baca, maaf dipotong ya, tapi kalau orang baca Animal Farm nanti takutnya malah ini nggak sih, kayak buat apa demo, buat apa demonstrasi, itu kayaknya bakal membuat orang tuh tidak percaya sama sosok siapapun gitu, karena untuk orang yang katakanlah memimpin sebuah perubahan, ketika dia ada di satu kekuasaan, ujung-ujungnya dia akan gabung sama kekuasaan itu juga. Padahal awalnya dia ya membela rakyat, ya membela binatang-binatang itu, tapi ketika mereka sudah ada di ujung kekuasaan, ternyata mereka sama aja, mereka bagian dari kekuasaan itu. Bukankah itu akan menciptakan skeptisisme? Itu aku juga kayak berpikir panjang ya tentang hal itu setelah baca buku itu, dan kayaknya ini memang siklus deh gitu. Kayak kan itu cuma di Animal Farm doang gitu. Berapa banyak sekarang tokoh reformasi yang duduk di kekuasaan dan kembali tidak mewakili suara masyarakat gitu. Tapi kita juga bisa melihat gitu orang-orang yang konsisten dengan membela kepentingan masyarakat, kayak orang-orang yang selama ini ada di aksi Kamisan gitu kan, dia konsisten setiap hari, setiap Kamis, setiap Minggu tetap menjadi bagian dari demonstran, tidak tergiur untuk masuk kekuasaan. Dan orang yang kayak tadi gitu, yang kayak si Major kan, si Napoleon, kayak si Major yang dia itu udah memimpin revolusi, terus dia dijadikan pemimpin, kayak akhirnya dia menjadi penindas baru. Emang gak bisa dipungkiri kalau setelah revolusi itu, untuk menggulingkan tirani, lambat laun akan melahirkan tirani baru juga gitu. Sejarah banyak yang seperti itu gitu. Di mana-mana kayak udah siklus ya, tapi minimal kalau sudah terlalu rusak ya emang perlu diganti juga sih. Itu aja sih menurut aku. Mungkin revolusi itu tidak menjamin bahwa kedepannya akan menjadi revolusi itu tidak menjamin kalau yang baru itu tidak akan menjadi jahat atau tidak akan menjadi tirani lagi gitu. Tapi seenggaknya apa yang sudah buruk sekarang gitu, itu minimal ganti dulu aja. Tapi aku pengen tegasin bahwa aku sama Naldi itu sama sekali nggak menginginkan revolusi ya. Kita nggak menginginkan itu loh. Itu harganya terlalu mahal ya. Ya aku pengen tegasin itu doang. Nah, tidak ingin hal-hal itu terjadi lah. Ya mudah-mudahan bisa cepat mereda gitu sekarang. Oke. Satu fiksi yaitu Animal Farm, itu adalah buku fiksi yang bagus banget sebetulnya itu dibikin oleh itu ya, untuk menggambarkan totalitarian Uni Soviet kalau nggak salah atau apa gitu. Aku dulu bacanya lupa. Stasiun perang dingin itu ngegambarin. Oke, itu buku fiksinya. Kalau buku non fiksinya apa tadi? Matinya Kebakaran karya Tommy Cole. Itu bagus banget, teman-teman perlu dibaca, karena di era sekarang, di era banjir informasi, tsunami informasi, di mana kita bisa mengakses informasi di mana saja, sampai suara-suara pakar itu kita anggap sepele gitu, anggap apa sih baca buku, apa sih dengerin sini, aku juga tahu yang kamu tahu, karena aku juga baca di Google, aku baca di TikTok. Tapi ya benar sih, Matinya Kebakaran itu bagus karena dia menjelasin apa sih bedanya pakar sama yang bukan pakar, itu sih intinya. Kalau aku gambarin gini deh, orang yang tahu bahwa bumi itu bulat, yang dia tahu dari internet atau dari konten, sama orang yang tahu bumi itu bulat dari dia meneliti sendiri, dia bikin metodologi sendiri, bedanya ada di metodologi gitu. Jadi orang yang tahu bumi itu bulat karena dia nonton konten YouTube atau dia baca buku di pelajaran sekolah, tentu beda dengan orang yang mengetahui bumi itu bulat karena dia melakukan penelitian, karena dia melakukan
metodologi tertentu itu nilainya beda. Jadi buku itu bagus sih, teman-teman harus baca. Apalagi dibandingkan dengan orang yang mengetahui atau meyakini bumi itu flat, datanya kayak di channel Flat Earth 101 101. Kamu juga lakukan penelitian ini terus Saya kata saya bos Dali ke. atau Oke, nah makasih banget ini udah 1 jam lebih dikit dan udah ngomongin politik, udah ngomongin buku, sesuatu yang berbeda di channel aku. So ya makasih banget udah nemenin aku untuk melakukan sesuatu hal yang berbeda di channel aku. So iya aku izin untuk menutup video ini. Teman-teman makasih udah nonton juga dan Aldin makasih juga. Oke. aku juga mau ini deh, kayak terima kasih buat Priyadi udah ngasih kesempatan, dan juga aku minta maaf ya barangkali di apa yang aku sampaikan tadi ada kekeliruan. Teman-teman boleh kalau mau komentar, kalau mau mengkritik, aku terbuka sekali. Barangkali apa yang aku omongin tadi banyak yang keliru, banyak yang bias atau banyak yang cacat secara logika. Teman-teman boleh sekali buat mengkritik aku. Oke, untuk teman-teman yang berdiskusi silakan komen di kolom komentar saja. Oke, makasih teman-teman.